Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, telah berbulan-bulan khususnya bangsa Indonesia ini telah dilanda wabah COVID-19, sehingga menganjurkan kepada kita semuanya untuk menaati protokol kesehatan yang begitu ketat yang telah diprogramkan oleh pemerintah. Salah satunya yaitu melakukan physical distancing atau menjaga jarak antar sesama. Meskipun secara fisik jarak kita berjauhan, akan tetapi dari sisi kemanusiaan harus semakin direkatkan, karena tidak menutup kemungkinan akibat wabah pandemi COVID-19 ini banyak orang yang akhirnya kehilangan pekerjaannya, PHK di mana-mana, banyak orang yang berkurang penghasilannya. Oleh sebab itu, tidak patut kiranya kalau kita selalu menyalahkan pemerintah, mencari kambing hitam, saling salah menyalahkan. Akan tetapi yang bisa kita lakukan di musim pandemi ini, yaitu kita bersama-sama berjuang, bahu-membahu, saling tolong-menolong, supaya dampak negatif yang diakibatkan oleh wabah pandemi ini bisa berkurang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, wabah ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita harus bisa mengambil hikmahnya, karena segala sesuatu semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang diisyaratkan dalam Al-Quran, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidaklah suatu musibah dari semua musibah yang ada, semuanya atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, yang artinya tidak ada satupun di muka bumi ini yang berjalan tanpa ada izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, perlu diketahui bahwasanya penyakit ini bukan penyakit aib yang bisa hanya menjangkiti golongan tertentu, tetapi ini pandemi yang artinya bisa menjangkiti semua, tak terkecuali kita. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama saling bahu-membahu, saling tolong-menolong. Kita perhatikan tetangga-tetangga kita, kita perhatikan orang-orang yang berada di sekeliling kita. Jangan sampai ada yang terlunta-lunta, bahkan ada yang kelaparan. Sekarang ini kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seberapa besar kepekaan sosial kita, seberapa besar hubungan baik kita kepada sesama manusia. Laisal mu'min billadzi yashba' wa jarahu jai'un ila jambihi. Tidak termasuk orang-orang yang beriman apabila ada seseorang yang tidurnya karena kekenyangan, sementara masih ada tetangganya yang enggak bisa tidur karena kelaparan. Maka jawaban daripada itu, mari kita bersama-sama gaungkan zakat, infak, dan sedekah, karena kita tidak akan mendapatkan kebaikan dari Allah sebelum kita menginfakkan apa yang kita cintai, yaitu ketika kita mau berinfak pada saat lagi luas maupun dalam keadaan susah atau sempit, atau yang kita rasakan sekarang ini. Di dalam Al-Quran ditegaskan, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Khudh min amwalihim, ambillah harta-harta mereka, shadaqatan, yang berupa sedekah, zakat, dan lain sebagainya. Tutahhiruhum, untuk apa? Untuk membersihkan harta-harta mereka. Tujuan daripada zakat, infak, dan sedekah yaitu untuk membersihkan harta-harta kita, karena di dalam harta kita ada hak-hak yang harus kita keluarkan kepada orang yang berhak menerimanya. Kalau harta itu tidak kita keluarkan, maka harta kita menjadi harta yang tidak barokah. Harta yang tidak barokah bisa saja awalnya banyak, kemudian diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau dari nominal tetap, akan tetapi keberkahannya bisa diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibuat makan sehari-hari, keluarganya bisa menjadi keluarga yang berantakan, anak-anaknya menjadi anak yang bandel,
bukan kesehatan yang datang, melainkan penyakit. Ini harta yang tidak barokah. Wa tuzakkihim biha, dan untuk menghapus dosa-dosa kita. Ini fungsi daripada zakat, infak, dan sedekah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita takut untuk bersedekah, karena Allah pasti akan ganti, bahkan berlipat ganda. Ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Apa saja harta yang kita infakkan, yang kita keluarkan, bahwa yukhlifuhu, maka Allah akan ganti. Wa huwa khairur raziqin, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mempertegaskan, mana qasat sadaqatun min malin, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Ini janji Allah. Maka jangan sampai kita takut untuk mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, di dalam sebuah hadis dijelaskan, ma min sahibi kanzin, tidaklah orang-orang yang menyimpan hartanya, la tuaddi zakatuhu, yang tidak mau mengeluarkan zakatnya, illa uhmiya alaihi, kecuali ia akan dibakar di mana, fi nari jahannam, di dalam api neraka jahannam. Kita tahu bersama bahasanya siksa yang paling kecil, yang paling ringan di dalam neraka, yaitu ketika kaki kita menginjakkan tanah neraka, ubun-ubun kita meleleh. Ini siksa yang paling kecil. Faja'alahu safaihu, Allah akan menjadikan setrika. Harta-harta yang tidak kita keluarkan akan dijadikan oleh Allah, diwujudkan sebagai setrika. Fatukwa biha jambahu wa jabhatuhu, dan setrika itu akan menyetrika dahi-dahi kita, lambung-lambung kita. Maka harus hati-hati. Apakah cuma sekali? Terus menerus kita akan disiksa seperti itu. Kullama nadidat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Setiap kulit kita hangus akan diganti dengan kulit yang baru. Liyadukul adab, supaya kita merasakan adab. Ini siksaan. Jadi ketika kita disetrika, hancur lebur, akan dihidupkan kembali, disetrika, akan hancur lebur, dihidupkan kembali. Seperti itu terus menerus. Maka mari kita bersama-sama keluarkan harta-harta kita, kita berikan kepada mereka yang berhak menerimanya, sebagai wujud bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallahnya bagus, dan hablum minannasnya juga bagus.